Seharusnya hanya ada roadmap, tapi lihat dan evaluasi seperti apa. So, roadmap, masa depan sebangsa. Tahun yang lalu, Sabda sudah memperjuang, sudah sampai 10 plus STT, 30 sinod, plus ratusan gereja, ratusan sekolah, ratusan guru, 10.000 plus awam, tambah kepada itu yang online banyak-banyak, dan mikir, wah, capek minta ampun. Ini kesimpulan di kiri daripada hasil raker. Gimana perasaan untuk yang kolom kiri, Bu? Oh ya, itu itu nggak nyangka Pak. Surprise ternyata wow. Tuhan kasih kemudahan dan kasih kelancaran sehingga kami bisa mencapai apa yang paling tidak Tuhan inginkan gitu ya. Tapi ternyata itu masih jauh dari apa yang lebih banyak yang Tuhan inginkan. Ya, kalau ingat dari jumlah populasi dan populasi Kristen. Saat ini 25 juta orang Kristen. Lebih daripada itu kalau hanya mikir daripada yang aktivis. Kalau 10% itu 2,5 juta. Kalau hanya bilang untuk 1 juta, apakah ya 10% daripada 10%? Hanya untuk bisa menjangkau. Tapi untuk yang kiri dan bergumulan dari sabda sadar, akan harus sampai kepada 100 pas STT, kepada jumlah sinod 100, gereja ribuan, ribuan sekolah. Bagaimana untuk 10.000 guru? Sabda dalam bulan terakhir sudah 500 plus guru dan puluhan sekolah. Dan bagaimana sampai 100.000 orang awam? Bagaimana bisa mikir seluruh bangsa Indonesia? Fakta tidak mungkin bisa dimikirkan bersama. Kalau itu hanya seperti ini, sabda akan mati berdiri atau mati berlari, mati Mati berjalan, kecapean Pak. kecapean, tapi minimal target ini untuk tahun depan ada paling minimal yang harusnya sudah diperjuangkan. Bagaimana? Well, Sabda punya 5 pilar fondasi atau dasar untuk bagaimana dan apakah ini bisa Nah, terjadi. mungkin Pak Max sebelum kita lanjut nih, saya ingin menantang Bapak Ibu semuanya yang saat ini ada di Zoom. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, ada respons, dan juga ada pemikiran yang Bapak Ibu ingin bagikan supaya kita bisa saling berbagi, silakan cantumkan itu di live chat sehingga Ya. nanti bisa kami bacakan. Dan silakan kalau mau akan lanjut kepada yang praktisnya, tetapi tadi itu situasi, itu kebutuhan. Ya, Dan paling minimal, bagaimana bisa menjangkau ya. sebangsa. Tidak mungkin terlalu besar, terlalu banyak. Tapi bagaimana bersama bisa Kalau mikirkan, bersama bisa, mendoakan. Pak. Harus Ya, berdoa dan dimikirkan ya. bersama. Sabda, sorry, Effie, gimana? Tahun yang lalu sudah capek? Tahun ini sudah punya rencana? Oh, tahun lalu capek. Tahun ini siap-siap akan capek banget. Tapi Ya, 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 tapi pasti kita nggak mau capek sendirian dong ya, karena kalau untuk apa namanya mencapai satu visi I for God ini nggak mungkin kita kerjakan sendiri. Begitu Pak Max dan juga Ibu Yulia. Dan tahun ini sudah ada begitu banyak perencanaan yang kami doakan dan juga kami laksanakan langkah demi langkah kecil-kecil lah. Terus kita laksanakan supaya Tuhan tolong menjadi langkah yang lebih besar gitu ya. Harapannya gereja juga bisa punya hal yang sama. Maafin. Karena di tengah capeknya itu, saya melihat ada sukacita yang sangat besar. Amin, betul Jadi betul. kita pengen bukan kita yang capek, tapi kita pengen sukacita itu juga dinikmati oleh semua gereja yang lain. Kita senang sekali kalau melihat gereja kita berkembang, bukan? Ya, Kita senang melihat gereja kita bertumbuh, apalagi kita bisa memenangkan anak-anak muda karena mereka adalah fondasi dan juga masa depan bagi gereja. ya, Kalau kita kehilangan, kalau kita berkunjung ke satu gereja dan kita lihat, aduh jemaat mudanya sedikit tuh rasanya sedih sekali gitu ya. Karena ini menunjukkan bahwa masa depan gereja akan suram gitu kalau di dalam gereja itu hanya sedikit anak muda yang terlibat dan anak muda yang aktif di sana. Jadi ya. Bapak Ibu semuanya, kiranya ini boleh menjadi tantangan bukan hanya kita sebangsa, tapi juga di gereja Bapak Ibu masing-masing. Kiranya ini boleh menjadi tantangan untuk bisa maju terus memenangkan jiwa bagi Tuhan. Ya.
Dan saya sudah tahun ini sudah latihan 5-10 kali plus, dan setiap saat setelah selesai berapa banyak orang bilang, saya sudah main dengan AI sedikit dalam tahun terakhir, atau anakku sudah coba untuk mengajar. Saya tidak pernah bisa pakai AI dengan hasil seperti ini. Saya tidak pernah mikirkan AI bisa jadi satu berkat Maksudnya kepada setelah gereja. Setelah training, ya setelah jelas. mendapat training Sebelum dari training Sabda. ada yang sampai, wah saya majelis ini, saya harus ikut. Tapi saya tidak mengerti untuk apa. Ya, Jujur. kemarin waktu di Bali lucu sekali, ada satu ibu. Aduh, saya senang sekali Bu bisa mendapatkan pelatihan dari Sabda. Karena kemarin dulu saya sebenarnya sudah pakai Bing. Saya sempat marah-marah ke Bing. Berkali-kali saya mendapat jawaban yang tidak tepat, tidak seperti yang saya inginkan, tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna bagi saya. Jadi saya marah-marahin Bing. Tapi Ternyata saya yang salah setelah mendapatkan training. Oh, saya nanyanya salah gitu ya. Nanyanya tidak spesifik, nanya tidak jelas. fokus, dan sebentar lagi akan dengan singkat lihat. Tetapi untuk format, objective, context, user specific. Tapi kalau saya WA dengan teman, itu hai bolak-balik hai beberapa kali dangkal. Tetapi kalau saya bilang, saya masih perlu pertolongan, edit paragraf ini dan saya perlu ada gambar ditambah sini. Waduh, langsung itu sangat nolong. Dan dengan cara yang mirip, akan bisa belajar bagaimana pakai AI untuk content, untuk pelayanan, untuk PA bersama, bisa pakai AI untuk berapa banyak hal. Ya. Dan kami akan lihat dengan 5 mungkin- pilar ini. Ya. Oh, Sebentar Pak. ya, oke. Sebelum mulai nih, kebetulan dari awal sampai beberapa kali ini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana is there any English version of today's materials? Mungkin Pak Mes bisa bantu. Nah, saya bisa Ada, Pak. sinis dan bilang di surga ada, tapi lebih humorous, dengan AI sangat bisa kan Ya. itu. Ada fasilitas translate Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tadi sudah dibimbing juga oleh admin. Silakan diikuti karena ini bisa didengarkan juga dalam versi bahasa Inggris. Tapi ini karena sebangsa itu bukan sedunia. Mungkin itu topik yang akan berikut, tak? Tapi sebangsa fokus ke Indonesia. Oleh karena dalam visi, misi, dan hati daripada Sabda ada terakarnya di Indonesia, dan itu dari panggilan dan satu beban yang Tuhan memberi kepada Sabda ini dalam bahasa Indonesia, dan perkembangan yang luar biasa hebat berdasar itu. Oke. Ada pertanyaan lain atau? Enggak, seputar itu sih, maksudnya. I'm quite intrigued how AI applies to us as Christians. However, the language barrier gets me. I wonder can AI translate chats and transcript. Jadi pengen denger ini apa? Karena untuk orang Kristen, bagaimana ini bisa bisa dilaksanakan gitu ya. Kebanyakan mungkin kita banyak dengar dari yang non-Kristen atau yang umum, tetapi secara khusus memang Sabda lebih gencar untuk melakukan ini untuk orang-orang Kristen. Saya tahun yang lalu bulan April, Mei, Sabda diundang ke Thailand. Dan saat itu pun Sabda sudah berkembang dan sudah mengajar saat itu 4 hari, jam 8.30 sampai jam 5.30, 32 jam khusus tentang AI dan Bible, Alkitab, AI dan education, pendidikan, AI dan church, gereja, and then AI dan media missions ministry. 32 plus jam, dan bahan dari Sabda saat itu sudah perkembangannya yang luar biasa. Dan banyak daripada puluhan negeri ikut untuk belajar. Apakah di tempat kita bisa mulai lakukan yang sama? Dan so, untuk fokus sekarang, AI sebangsa. Tetapi saya sangat harap dan percaya ini jadi berkat yang lebih luas lagi.